Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi paragraf, baik pengertian paragraf, struktur paragraf, jenis paragraf, fungsi paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Pertama, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Yang kedua, pengertian paragraf menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli, yaitu pertama Ramlan. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua yaitu ada Handayani. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga ada Wiyanto, yaitu sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Fungsi paragraf yang pertama mengantar sebuah ide-ide si kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua mencurahkan suatu perasaan dan pikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide. Yang kelima, membantu mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik. Di sini ada syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Di sini terdapat ciri-ciri paragraf. Ada 4 ciri, yaitu yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan. Yang kedua, digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dalam paragraf memiliki fungsi dan penulisan di mana fungsi tersebut menjelaskan pikiran utama dari penulis. Poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas. Struktur paragraf. Pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isi.
Yang akan kita bahas pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf pembuka yang pertama umumnya ditulis untuk memancing rasa ingin tahuan. Yang kedua, paragraf isi berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan hal-hal penting. Keempat, paragraf penghubung menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Di sini, paragraf berdasarkan gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf naratif. Letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Letak gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Di sini ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik yang akan dibahas, tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf yang informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan, sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan peristiwa tersebut. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, yaitu pendengar, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang. Yang keempat, paragraf argumen. Isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang dapat disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat, disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta. Contoh, data statistik, grafik, untuk lebih meyakinkan pembaca, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan oleh kalimat. Yang kelima, paragraf narasi, yang artinya adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu baik berupa alur maju, ataupun alur mundur.
berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisnya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Cukup sekian materi yang saya jelaskan tentang paragraf, baik itu pengertian paragraf, jenis paragraf, fungsi, struktur, dan ciri-ciri dari paragraf itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.